Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan video kali ini kita sedang ngobrol ditemani oleh saya, ditemani oleh istri, juga ditemani oleh si kecil Sami Zaid dan Hilmi. Kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang terkait rumah tangga. Jadi gini Mi, kita ini kan sering lihat ada rumah tangga, mungkin bapak kita, ibu kita, orang tua kita itu sampai tua, tapi kehidupan mereka ini adem ayem aja gitu. Sampai bahkan mungkin diantara orang tua kita sudah ada yang meninggal dalam keadaan rumah tangga yang baik-baik saja gitu. Tapi juga tidak jarang ya ada rumah tangga yang berakhir dalam perceraian gitu. Jadi mungkin ada nggak sih baru nikah berapa hari nih cerai, ada nggak sih kira-kira kayak gitu? Ya ada. Atau mungkin masih baru punya anak kecil udah cerai juga ada, banyak lah gitu. Artinya ada rumah tangga itu yang langgeng sampai mati, sampai meninggal dunia, sampai wafat. Tapi ada juga yang baru umur jagung sudah perceraian. Nah terus kalau ini gimana ya? Nah terus kira-kira nih, cerai dalam Islam itu gimana pandangan Islam tentang perceraian itu? Sebenarnya gini ya, memang Islam itu dalam hal rumah tangga itu mengatur sedemikian rupa sehingga kehidupan suami istri dalam rumah tangga itu langgeng. Artinya Islam itu mendorong bagaimana caranya biar rumah tangganya itu tentram, damai sampai akhir hayat gitu. Jadi tidak sampai terjadinya perceraian. Tapi kan kadang ada tuh di tengah-tengah pernikahan gitu ribut lah, kadang masalah sepele juga akhirnya cerai lah gitu. Nah itu kira-kira fenomena yang seperti itu gimana menurut Islam? Gini, kalau dalam rumah tangga itu memang ribut atau bertengkar atau apapun lah itu pasti terjadi dalam rumah tangga. Tidak ada satupun rumah tangga yang sebenarnya benar-benar terbebas dari problematika kehidupan, itu nggak mungkin. Ada mungkin problemnya masalah ekonomi, ada mungkin problemnya suami tidak bisa memberikan nafkah yang cukup, ada kalanya problemnya itu berupa istri tidak bisa taat kepada suami dan lain-lain gitu. Nah pada akhirnya kalau problem itu tidak bisa diselesaikan, maka perceraian itu menjadi satu fenomena dan sekaligus menjadi solusi terakhir. Karena kan sebenarnya kalau di dalam Islam itu ya ada langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh pasangan suami istri, mereka berdua sebagai suami istri, ataupun langkah-langkah yang dicapai oleh keluarga besarnya gitu. Maka termasuk yang di dalam surat An-Nisa itu kan, mungkin Umi ingatlah dengan ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha itu. Jadi kalau mereka khawatir terjadi shikok gitu ya, perceraian, terjadi pertengkaran, maka baiknya memang dari keluarga laki-laki mengutus orang bijak, dari keluarga perempuan juga mengutus orang bijak, sehingga dua orang bijak dari dua keluarga laki-laki dan perempuan ini saling menguatkan atau saling memberikan solusi sehingga perceraian itu diminimalisir gitu. Artinya apa artinya? Ya perceraian itu fenomena memang, iya, keniscayaan toh gitu. Iya, kalau misalnya dua belah pihak sudah nggak bisa diperbaiki lagi gitu ya. Tapi kan ada kalanya salah satu pasangan itu, entah suami entah istri, itu harus bersabar dengan keadaan pasangannya gitu. Ya gini, bersabar dalam menghadapi kekurangan pasangan itu jelas. Artinya ada kalanya suami itu memiliki kekurangan yang juga harus dimaklumi oleh istri, istri juga memiliki kekurangan yang juga harus dimaklumi suaminya. Namun bukan hanya pada itu saja sebenarnya problem perceraian itu. Biasanya perceraian itu terjadi lebih pada ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Ada kalanya apa coba contohnya? Istri udah taat betul sama suami, mengabdikan diri kepada suami, sementara suaminya nggak bisa memberi nafkah. Suaminya malas kerja mamanya. Atau sebaliknya. Apa kalau sebaliknya itu? Ya suaminya udah jungkir balik tapi istrinya nggak bisa taat, iya, masih membangkang. Terus kalau udah cerai terus anaknya gimana itu? Apakah harus ikut bapak atau ikut ibunya? Gini, sebenarnya
kalau nanti kita bicara perceraian itu kan pasti ada mantan suami, Iya. ada mantan istri. Artinya yang ada istilah mantan itu ya antara bapak dan ibunya saja. Oh, ini dulu adalah mantan istrinya dan ini adalah mantan suaminya. Tapi sebenarnya ketika itu terjadi, tetap tidak akan pernah ada yang namanya mantan bapak atau mantan ibu atau mantan anak. Gitu. Tidak akan pernah terjadi, walaupun dalam prakteknya sebenarnya terjadi juga sih. Dalam artian gini, ada kalanya suami itu ada kalanya anak itu setelah perceraian ikut ibunya. Setelah ikut ibunya karena memang kondisinya masih anak-anak dan butuh perhatian ibu dalam hal ini, ya sudah, berarti anak itu sama ibunya. Tapi sayangnya setelah anak ikut ibu, kadangkala malah bapak ini seakan-akan lepas dari tanggung jawab. Nah terus itu jadi tanggung jawab siapa kalau bapak ibunya udah pisah kayak gitu? Ya masalahnya kan kalau anak semakin besar kan butuh biaya juga untuk sekolah, untuk kuliah, kayak gitu. Nah sebenarnya gini, orang tua dalam hal ini adalah bapak, itu tetap berkewajiban memberikan nafkah yang layak kepada anaknya, sekalipun anak itu dalam kehidupan sehari-hari ikut ibunya. Mamanya ada suami istri bercerai, anaknya masih kecil seperti ini, masih berapa bulan, kan bukan nggak mungkin ya, tapi jarang lah suami bisa menjaga seorang anak yang masih kecil seperti ini. Maka kemungkinan besar hadonah atau apa kita sebut hadonah itu hak asuhnya ya, hak asuhnya itu dipegang ibunya karena memang itu yang paling layak lah gitu. Nah memang si anak ini sedang sama ibunya, hidup sama ibunya, tapi dari sisi hak anak terhadap orang tuanya itu ya diberi nafkah. Nah kalau hal ini adalah memberi nafkah, itu jatuhnya kepada bapak. Gitu. Berarti tetap sampai gede kewajiban yang biayai si bapak walaupun mereka udah berpisah. Iya, yang berpisah kan bapak ibunya. Tapi kan kadang seakan-akan anak itu menjadi korban lah kalau misalnya udah cerai terus ikut ibunya. Seakan-akan dia ikut ya kasarnya jengkel juga lah sama bapaknya gitu, atau ikut bapaknya. Nanti nggak kenal lagi sama ibunya, udah nggak pernah ketemu, nggak pernah dijenguk kayak gitu. Gini ya, memang tidak bisa dipungkiri kalau perceraian itu pasti memberi dampak kepada anak yang kurang baik. Dalam artian anak ini akan menjadi korban perceraian itu ya anak itu. Tapi apakah benar kalau tidak cerai kemudian anak tidak menjadi korban? Belum tentu. Justru boleh jadi kalau bapak ibunya nggak bercerai, anak akan menjadi korban yang lebih dahsyat. Contohnya gini, mamanya Nimi, ada suami istri tiap hari berantem, tiap hari bertengkar, bahkan mohon maaf ada piring terbang, ada gelas terbang, bahkan omongan orang tua ini, bapak dan ibunya ini selalu dengan nada yang tinggi. Ini kalau anak tiap hari dipertontonkan dengan fenomena seperti ini, berantemnya orang tua ini kelihatan anak, sebenarnya secara psikologi juga ini anak menjadi korban gitu. Nah kalau ini tiap hari dipertontonkan seperti ini, maka menurut saya sih perceraian itu bagian dari solusi. Artinya menghentikan mempertontonkan pertengkaran antara bapak dan ibu di depan anaknya itu ya dengan cara bercerai. Nah, udah nggak bisa ketemu lagi. Atau islahnya tadi itu perbaikan dari dua belah pihak tidak tercapai, ya sudah lebih baik bercerai. Maka saya sebut tadi cerai itu bagian dari fenomena yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam abghadul halali ilallahi tolak, bahwa perbuatan yang dihalalkan tapi dibenci itu ya talak itu. Tapi itu dalam kondisi normal, artinya tidak ada masalah kok tiba-tiba talak, itu ya boleh, tapi itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau memang talak itu dibutuhkan dalam artian sebagai solusi dalam menghadapi problem rumah tangga, pertengkaran yang tidak ada kunjung akhirnya, maka perceraian itu bisa menjadi solusi. Nah sekarang pertanyaan tadi itu, kan anak sekarang seakan-akan menjadi korban. Iya jelas. Tapi kalau orang tua ini tidak bercerai tapi tiap hari mempertontonkan pertengkaran juga tidak bagus. Makanya solusi terakhirnya adalah cerai. Walaupun tadi tetap aja menyisakan hal yang tidak baik dalam sisi psikologi anak gitu. Kalau masalah nafkah gimana tadi? Nafkah itu gini,
sekalipun mungkin karena bapak ibunya cerai, anaknya masih seumur segini mamanya, kemudian ya paling mudah untuk merawat hadonahnya tadi itu adalah bapaknya, ibunya, ya berarti ibu yang membawa anak, tapi tetap seorang ayah tidak boleh melupakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Berarti sampai gede itu, sampai sekolah. Ya termasuk nafkah pakaian, nafkah makanan yang layak, kemudian pendidikan, itu kembali lagi kepada bapaknya gitu. Jadi ya memang gini sih, kesalahan cerai di Indonesia itu seringkali tadi yang Wi bilang tadi sih. Ada kalanya anak ini udah ikut ibunya, bapaknya langsung merasa lepas tanggung jawab. Ada lagi kebalikannya, anak ikut bapaknya, kemudian ibunya seakan-akan sudah tidak lagi mengenal anaknya, tidak peduli lagi dengan anak. Itu memang fenomena yang salah. Maka kalau Abi lihatnya gini sih, apa yang menjadi langkah dari Kementerian Agama ya dalam hal ini Kantor Usaha Agama KUA itu sangat luar biasa menurut saya. Apa itu? Pelatihan pranikah ya, atau diklat pranikah itu menurut saya bagus sekali, karena tidak semua orang yang mau nikah itu siap dengan kondisi atau paham tentang hak kewajiban suami istri, bahkan hak dan kewajiban antara anak dan ayah selepas perceraian sekalipun. Nah ini kalau yang dilakukan oleh KUA menurut saya sudah sangat baik lah. Itu perlu ditingkatkan dalam artian biar orang menikah itu bukan cuma sekedar akad nikah kemudian selesai, tidak tahu apa kewajiban dan haknya suami istri gitu. Nah termasuk dalam fenomena perceraian ini, harusnya orang yang paham bahwa sekalipun dia bercerai, yang ada istilah itu hanyalah mantan istri atau mantan suami, tapi tidak pernah ada mantan anak dan mantan ayah atau mantan ibu. Artinya hak kewajiban tadi itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk ketika nanti anak ini sudah beranjak dewasa, hidup sama bapaknya umpamanya, dia tetap harus tahu bagaimana cara berbakti kepada ibunya, sekalipun mungkin mereka tidak sedang hidup dalam satu atap atau satu rumah gitu. Tapi ibunya si ayah harus tetap mengajarkan kepada anaknya yang kebetulan hidup sama dia bagaimana caranya berbakti birrul walidain kepada ibunya. Itu kalau perceraian dilakukan oleh orang yang sama-sama paham. Nah masalahnya kan kita ini banyak yang menikah nggak paham tata cara menikah, tidak tahu tentang hak kewajiban dalam pernikahan, bahkan sampai perceraian pun tidak tahu fenomena dan hukum-hukum yang berkaitan tentang perceraian. Itu yang jadi masalah gitu. Maka mungkin jadi obrolan kita pada sore hari ini, pada video kita kali ini memberikan pencerahan terutama kepada pasangan muda ya. Termasuk kita ini pasangan muda, kita ini muda tapi sudah 10 tahun lah gitu. Mungkin ada juga teman-teman yang butuh referensi ngobrol-ngobrol tentang fenomena pernikahan, sehingga apapun masalah yang dihadapi dalam rumah tangga itu tidak mudah memutuskan untuk bercerai, tidak memutuskan untuk talak, walaupun akhirnya talak itu juga sebagai sebuah solusi kalau memang dicoba untuk perbaikan islah tadi itu sudah tidak lagi tercapai. Itu ya. Dan ini wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.